Halo teman, inilah 4 strategi DC pinjol menagih kita dan solusi menghadapinya. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online dan takut tentang penagihan-penagihan developer yang hari ke hari, bulan ke bulan makin meresahkan masyarakat, terutama yang sudah galbay. Nah, maka dari itu saya buat video ini, jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, strategi pertama yang akan developer lakukan jika kita sudah galbay adalah berpura-pura akan datang. Ini melalui telepon dan WA ya teman. Nah, pernah nggak teman-teman pada waktu teman-teman lagi senggang ditelepon oleh yang namanya debt collector dan dia mengancam, memberitahu bahwa kita sudah ada pinjaman utang sebesar segini dan dia akan datang. Dia sudah ada di Alfamart dekat rumah atau masjid dekat rumah atau apapun tempat yang dekat rumah kita. Nah, itu bisa menjadi pukulan telak bagi kita kalau kita tidak berhati-hati, karena developer itu mengancam akan datang ke rumah. Nah, itu kalau kita tidak kuat mentalnya, kita bisa stres dan bisa melakukan berbagai macam cara agar membayar tagihan. Nah, itu menurut saya adalah cuma tipu-tipu muslihat dari developer, karena developer itu kalau telepon itu tidak akan mungkin ya teman. Telepon developer kalau mau datang ya langsung datang saja, tidak akan telepon. Kalau telepon biasanya kita akan pergi dan tidak akan di rumah ya teman. Jadi umpamanya developer datang itu langsung ke rumah, tidak boleh atau tidak bisa untuk telepon terus. Kalau telepon kemungkinan besar cuma hoax dan orang yang ingin menipu kita. Nah, tapi kok bisa tahu di sekitar kita ada Alfamart, ada masjid bang? Nah, itu bisa dilakukan developer kalau kita sudah mencantumkan alamat domisili yang lengkap. Nah, dia bisa cari di Google ya teman, kan di Google ada penelusuran tentang alamat. Nah, di sekitar tempat kita dia akan tahu kalau di situ ada Alfamart, ada masjid, dan developer itu menjadikan itu sebagai senjata untuk melawan kita atau memberi informasi kepada kita bahwa dia sudah di sini, dia akan datang. Nah, itu menurut saya cuma hoax, jangan pernah dipercaya ya teman. Jangan percaya dengan tipu muslihat ini, dia fix tidak akan datang. Nah, untuk yang kedua adalah mengancam akan membawa polisi. Nah, ini sangat konyol sekali ya teman. Kenapa kok developer mengancam membawa polisi? Nah, ini tidak akan mungkin bisa, karena yang namanya penagihan pinjaman online itu tidak berhubungan dengan polisi, itu beda instansi ya teman. Harus dicatat di sini, beda instansi. Jadi tidak akan mungkin yang namanya developer membawa polisi datang ke rumah teman-teman. Nah, itu ranah perdata, bukan ranahnya polisi. Polisi tidak mengurusi hal-hal semacam itu. Jadi jangan pernah terintimidasi atau merasa takut akan didatangi polisi. Itu cuma hoax, jangan pernah dipercaya. Nah, untuk yang ketiga, developer menghubungi kontak teman-teman kita dan menyuruh menagihkan kita. Nah, itu bisa membuat kita stres dan frustasi, karena banyak sekali orang atau teman saya yang sudah diteleponin developer suruh menagihkan si A, si B, seperti itu teman. Jadi kalau kita tidak hati-hati, HP kita disadap oleh yang namanya developer dan daftar kontak teman-teman kita ditahu semua ya teman. Jadi akan dihubungi satu persatu yang intens berhubungan dengan kita. Nah, itu bisa menjadi senjata pinjaman online, akan menghubungi teman kita, suruh menagih kita. Nah, itu bisa mencoreng muka kita, membuat kita malu sendiri. Jadi kita harus edukasi kepada teman kita, memang benar saya ada pinjaman seperti ini dan saya sedang ada masalah finansial, jadi tidak bayar, seperti itu teman. Dan teman yang dihubungi developer itu langsung di reject saja kalau ada telepon dari nomor yang tidak kenal. Itu biasanya cuma developer yang ingin melakukan berbagai cara untuk bisa membuat kita luluh untuk membayar tagihan. Nah, untuk yang tiga teman, untuk yang terakhir atau yang keempat, developer datang ke rumah kita. Nah, kalau ini adalah final ya teman, jadi developer akan datang ke rumah kita, tapi tidak semua orang yang galbay akan didatangi. Nah, ini ada kriteria khusus seperti domisilinya. Nah, domisili harus di kota-kota besar yang berhubungan dengan developer, karena untuk kota kecil atau di pelosok pedesaan pegunungan itu tidak akan ada yang namanya developer, karena developer juga mikir di ongkos ya teman. Kalau datang ke rumah yang di pelosok itu akan memakan berbagai macam hal, memakan waktu yang lama untuk datang situ, belum lagi cari orangnya susah, tidak seperti di kota yang mudah sekali mencarinya. Nah, ini bisa menjadi kekuatan kita kalau kita domisilinya di pegunungan pedesaan, itu fix tidak akan didatangi developer, jadi jangan pernah takut.
Dan yang paling penting teman-teman harus berpikir positif tentang hal ini. Debt collector itu cuma manusia, bisa diajak negosiasi, bisa diajak berunding tentang hal-hal tentang pelunasan, atau teman-teman atau ada uang bisa bayar pokoknya saja, tidak dengan bunga dan denda. Dan saya video singkat dari saya tentang 4 strategi DC pinjol menagih kita dan solusinya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Jangan lupa tetap semangat dalam hidup. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan lebih baik.